Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha Triyono dari kelompok 5. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi berbasis web. Nama kelompok saya yang pertama ada saya sendiri, dan yang kedua ada Muhammad Ari Habibi, dan yang ketiga ada Sandi Jainal Mustafa, yang keempat ada Yusril Fahrul Munawar. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengenalan JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam kurun waktu 20 tahun ini. Bahkan, bahasa pemrograman ini merupakan salah satu yang paling utama bagi web developer. Di antaranya, yang pertama ada HTML, memungkinkan Anda menambahkan konten ke halaman web. Dan yang kedua ada CSS, menentukan layout, style, serta keseleraan halaman website. Dan yang ketiga ada JavaScript, menyempurnakan tampilan dan sistem halaman web. Yang berikutnya ada statement. Apa itu statement? Statement atau dalam bahasa Indonesia adalah pernyataan, merupakan suatu instruksi individu yang ditulis di sebuah program untuk menginstruksi jalan proses sebuah program, atau dengan arti lain berfungsi untuk memerintahkan bagaimana program akan berjalan. Dan yang berikutnya ada penamaan variabel. Dan yang pertama ada nama variabel harus diawali dengan huruf atau underscore, dan tidak boleh diawali dengan angka. Lihat contoh yang pertama ini seperti ini. Dan yang kedua ada nama variabel boleh terdiri dari karakter alphanumeric dan underscore, atau A sampai Z, 0, 0 sampai 9 dan seterusnya. Lihat contoh yang di bawah ini seperti ini. Dan yang ketiga ada tidak mengandung spasi atau space jika nama variabel lebih dari satu kata, dipisahkan dengan underscore atau dengan huruf kapital pada kata kedua. Yang contohnya seperti ini. Baik, yang berikutnya ada variabel. Apa itu variabel? Dalam pemrograman komputer, variabel adalah lokasi penyimpanan dan terkait nama simbolis yang berisi beberapa kuantitas yang diketahui atau tidak diketahui, atau informasi nilai. Berikutnya ada tipe data variabel. Variabel adalah sebuah teks nama. Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string atau teks, number atau angka, objek atau array, dan sebagainya. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman JavaScript: string atau teks, integer atau number atau bilangan bulat, float atau bilangan pecahan, boolean, dan yang terakhir ada objek. Tipe data variabel. Yang pertama ada objek. Objek di JavaScript sama seperti kebanyakan bahasa pemrograman lainnya, bisa dibandingkan dengan objek dalam kehidupan nyata. Konsep objek dalam JavaScript dapat dipahami dengan kehidupan nyata. Objek nyata di JavaScript. Objek adalah entitas yang mandiri dengan properti dan tipe. Objek string. Properti dan metode dari objek string semuanya mengembalikan nilai baru dan tidak bisa mengubah nilai dalam variabel asal. Dan berikutnya ada properti objek string JavaScript. String length. String length merupakan properti satu-satunya untuk objek string. Properti ini akan mengambilkan nilai panjang, karakter, dan sebuah string. Ini di bawah ini ada contohnya ya. Dan berikutnya ada metode objek string JavaScript. String card add. Metode string ini berfungsi untuk mengambil sebuah karakter dari string. Metode ini membutuhkan satu buah argumen angka yang diisi dengan posisi karakter yang akan diambil, dimulai dari urutan 0 untuk karakter pertama, urutan 1 untuk karakter kedua, dan seterusnya. Dan ini berikut ini contohnya ya. Kemudian selanjutnya di sini ada tipe data variabel, yaitu objek string. Nah, di sini ada string char code add, yaitu di sini ada metode string char code add berfungsi untuk mengambil nilai Unicode karakter dari string. Metode ini
membutuhkan satu buah argumen angka yang diisi dengan posisi karakter yang akan diambil, dimulai dari urutan 0 untuk karakter pertama, urutan 1 untuk karakter kedua, dan seterusnya. Untuk selanjutnya ada string concat, dan di bawahnya ada metode string concat. Nah, di sini berfungsi untuk operasi penyambungan string. Metode ini membutuhkan satu atau lebih argumen bertipe string untuk disambungkan. Selanjutnya ada string index of. Nah, metode string index of ini berfungsi untuk mencari karakter atau kata dalam sebuah string. Metode ini membutuhkan dua argumen. Satu argumen bertipe string yang diisi dengan karakter yang akan dicari, serta satu buah argumen opsional yang berfungsi untuk menandai posisi awal pencarian. Jika argumen kedua tidak diisi, maka argumen opsional yang berfungsi untuk menandai posisi awal pencarian. Hasil kembali metode string index of adalah posisi dari karakter yang ditemukan dimulai dari 0 untuk posisi karakter pertama. Metode ini akan mengembalikan nilai -1 jika karakter tidak ditemukan. Di sini ada string last index of, ada string local compare. Nah, di sini metode string local compare berfungsi untuk membandingkan dua sebuah string. Metode ini membutuhkan satu buah argumen bertipe string yang berisi string yang akan dibandingkan jika string asal kurang dari string argumen. Metode ini akan mengembalikan nilai kurang dari 0 jika string asal lebih dari string argumen. Metode ini akan mengembalikan nilai lebih dari 0 dan akan mengembalikan 0 jika string tersebut sama. Nah, selanjutnya ada tipe data variabel object string. Nah, di sini ada string match. Metode string match berfungsi untuk menemukan string menggunakan regular expression. Metode ini membutuhkan satu buah argumen yang berisi format regular expression yang akan dicari. Hasil akhir metode ini adalah array yang berisi data seluruh string yang ditemukan. Berikut contoh penggunaannya. Nah, di sini ada string replace. Metode string replace berfungsi untuk pencarian string menggunakan regular expression dan mengganti kata yang dicari. Metode ini merupakan fungsi find and replace di dalam JavaScript. Metode string replace membutuhkan dua argumen. Argumen pertama adalah format regular expression yang akan dicari, dan argumen kedua adalah string atau bisa juga berupa fungsi yang akan menggantikan teks hasil pencarian. Hasil akhir metode ini adalah sebuah string akhir yang telah diubah. Nah, di sini ada string search, yaitu metode string search berfungsi untuk menemukan string menggunakan regular expression. Metode ini membutuhkan satu buah argumen yang berisi regular expression yang akan dicari. Hasil akhir metode ini adalah angka yang menunjukkan posisi kata yang dicari atau huruf pertama dimulai dari indeks 0. Metode ini mirip dengan string index of, namun perbedaannya terletak pada argumen yang merupakan regular expression. Nah, selanjutnya ada string slice. Metode string slice berfungsi untuk memotong string menjadi string baru. Metode ini membutuhkan dua buah argumen angka yang berisi posisi awal dan posisi akhir yang akan dipotong. Posisi ini dimulai dari 0 untuk karakter pertama. Jika argumen bernilai negatif, maka hal itu berarti perhitungan dimulai dari akhir string. Hasil akhir metode ini adalah string baru hasil pemotongan. Metode string slice tidak akan mengubah string asal, namun mengembalikan string barunya. Nah, untuk selanjutnya ada string split. Metode string split berfungsi untuk memisahkan string menjadi array.
Metode ini membutuhkan dua buah argumen. Argumen pertama berupa karakter pembatas untuk memisahkan string, dan argumen kedua bersifat opsional yang berisi seberapa banyak array yang akan dihasilkan. Nah, selanjutnya ada string subster. Metode string subster berfungsi untuk mengambil bagian string asal untuk menjadikannya string baru. Selanjutnya ada string substring, yaitu metode string substring berfungsi untuk mengambil string menjadi potongan string baru. Selanjutnya ada string to lowercase. Metode string to lowercase dan string to lowercase berfungsi untuk mengubah string asal menjadi huruf kecil. Perbedaan antara to lowercase dan dengan to lowercase bahwa pada metode to lowercase terdapat JavaScript mengkonversikannya dengan aturan local browser. Selanjutnya ada string to string dan string to value of. Nah, di sini ada metode string to string dan string value of berfungsi untuk memanggil tipe data primitif string dari objek string. Selanjutnya ada string to uppercase. Metode string to uppercase dan string to local uppercase berfungsi untuk mengubah string asal menjadi huruf besar. Nah, selanjutnya ada string trim. Metode string trim berfungsi untuk membuang bagian spasi atau string kosong di awal dan di akhir string. Selanjutnya ada object number. Pengertian objek atau objek angka atau number dalam JavaScript. Dengan memberikan nilai angka ke dalam sebuah variabel secara otomatis, variabel tersebut akan bertipe angka atau number. Nah, variabel dengan tipe angka akan memiliki metode yang bisa digunakan untuk memproses data yang ada di dalam variabel tersebut. Di dalam JavaScript, metode untuk tipe angka lebih banyak berfungsi untuk mengontrol bagaimana angka tersebut ditampilkan ke dalam web browser dan umumnya akan menghasilkan nilai dengan tipe data string. Metode ini diurutkan menurut abjad. Metode JavaScript number to exponential. Metode to exponential digunakan untuk menampilkan angka menjadi tampilan scientific notation. Scientific notation adalah tampilan angka dengan satu digit sebelum tanda desimal dan diikuti dengan tanda pangkat, misalnya angka 1, 2, 3, titik 4, 5. Jika ditulis dengan bentuk scientific notation akan menjadi 1,23 dikali 10 akar 2. Atau JavaScript number to fixed. Metode to fix digunakan untuk membuat tampilan angka dengan jumlah desimal yang tetap. Metode ini membutuhkan satu parameter opsional yang jika diinput akan menentukan jumlah digit setelah tanda desimal. Metode JavaScript number to precision. Metode to precision digunakan untuk menampilkan angka dengan jumlah digit angka yang tetap tergantung nilai angka yang dijadikan sebagai argumen. Misalnya jika angka tersebut akan ditampilkan 12.2234, maka hasil dari to precision 2 nya adalah 12 dan to precision 3 nya adalah 12.2. Metode JavaScript number to string. Metode to string dimiliki hampir semua tipe data. Metode ini berfungsi untuk mengkonversi tipe data string. Nah, di sini ada object array. Object array adalah tipe data yang berisi kumpulan dari nilai atau tipe data lain. Array di dalam JavaScript bersifat dinamis dan kita tidak perlu mendefinisikan beberapa ukuran array pada saat membuat variabel. Jumlah elemen dapat ditambah dan dikurang setiap saatnya. Terdapat dua cara penulisan tipe dan
tipe data array di dalam JavaScript, yaitu dengan penulisan menggunakan kurung suku dan menggunakan keyword new array. Perintah new ini akan membuat objek array. Nah, selanjutnya ada objek boolean. Tipe data boolean adalah tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yang benar atau true dan yang salah false. Nah, struktur logika seperti if, else, while, dan do while membutuhkan nilai boolean sebagai pengontrol alur program. Untuk membuat tipe data boolean di dalam JavaScript, kita cukup membuat atau memberikan nilai true atau false ke dalam sebuah variabel. Selanjutnya ada objek data JavaScript atau objek tanggal adalah berfungsi untuk memanipulasi data dan tanggal waktu. Misalnya Anda menginginkan data atau data tanggal atau waktu di dalam penulisan JavaScript. Selanjutnya ada objek math, adalah objek yang berisi fungsi-fungsi matematika dan beberapa konstanta untuk melakukan perhitungan matematika seperti sin, cos, tan, eksponen, akar, kuadrat, dan lain-lainnya. Ini adalah fungsi yang umum digunakan untuk perhitungannya matematis. Contohnya ada di sini, bisa dilihat sendiri ya. Nah, selanjutnya ada fungsi trigonometri di JavaScript. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut dan panjang pada segitiga. Dalam dunia komputer, ilmu ini biasanya diimplementasikan dalam komputer grafis. Di objek math terdapat fungsi-fungsi seperti untuk menghitung trigonometri. Misalkan kita ingin menghitung dari sin dari 10, maka pada program kita bisa ditulis seperti ini. Di sini ada contohnya. Nah, dan di sini ada beberapa contoh yang lainnya juga gitu. Nah, selanjutnya fungsi logaritma, pangkat, dan eksponensial di JavaScript. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen atau pengangkatan. Objek math di JavaScript juga menyediakan fungsi log untuk logaritma dan pow untuk pengangkatan. Di sini ada contohnya. Kemudian di sini ada contoh cara menghitung eksponensial. Kita dapat menggunakan fungsi x. Nah, di sini juga ada contohnya ya. Nah, selanjutnya fungsi pembulatan di JavaScript. Apabila kita membutuhkan bilangan bulat atau integer, kita bisa gunakan fungsi pembulatan di objek math. Ada beberapa fungsi yang sering digunakan, yaitu floor atau membulatkan ke bawah, round membulatkan ke yang arah terdekat atau bisa jadi juga ke bawah atau ke atas, dan ada sail membulatkannya ke atas. Nah, di sini ada contohnya, bisa dilihat sendiri ya. Nah, di sini ada fungsi akar di JavaScript. Fungsi akar JavaScript terdapat fungsi akar kuadrat. Kita bisa menghitungnya dengan fungsi script. Sini ada contohnya. Nah, yang kedua ada fungsi akar kubik. Kita bisa gunakan fungsi CWRT. Sini juga ada contohnya. Dan yang terakhir ada fungsi random dan mutlak JavaScript. Fungsi random adalah fungsi yang mengalihkan nilai acak antara 0.0 sampai 1.0. Dan di sini juga ada contohnya ya, bisa dilihat sendiri. Nah, di sini ada fungsi minimum dan maksimum di JavaScript. Fungsi minimum dan maksimum adalah fungsi untuk menentukan nilai paling kecil dan paling besar pada sekumpulan nilai. Fungsi ini bisa kita berikan input berupa urutan bilangan. Apabila kita ingin memberikan input array, maka array tersebut harus kita pecahkan isinya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh untuk memecahkan isi dari array. Nah, di sini ada konstanta di objek math. Selain menyediakan fungsi-fungsi math, matematika, objek math juga menyediakan konstanta seperti v, e, ln, ten, dan lain-lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk perhitungan rumus tertentu. Nah, di sini ada contohnya juga ya. Kemudian
operator. Suatu operator adalah simbol atau tanda yang jika diletakkan pada dua buah operan data dapat menghasilkan sebuah hasil. Operator berupa simbol yang digunakan untuk menyusun suatu ekspresi dengan melibatkan satu atau beberapa operan. Yang kedua ini ada operator aritmetika. Nah, jenis operator aritmetika ini merupakan operator untuk melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Yang pertama itu ada operator penjumlahan ya, atau operator tambah menggunakan karakter plus. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, hasilnya itu 16 tambah 5 sama dengan 21. Selain digunakan untuk operator penjumlahan pada JavaScript, karakter tambah dapat juga digunakan sebagai operator penyambung string. Dan yang kedua itu ada operator kurang menggunakan karakter plus, dan ini contohnya ya. Yang selanjutnya itu ada operator kali menggunakan asterisk seperti ini. Dan contohnya lihat seperti ini ada. Yang selanjutnya ada operator bagi, dan ada operator pangkat, dan operator modulus menggunakan persen ya. Operasi modulus digunakan untuk menghasilkan sisa dari hasil pembagian. Terus operator discrement menggunakan operator minus sebanyak 2 kali, plus ya. Dan operator discrement merupakan kebalikan dari operator increment, digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel satu nilai ke bawah. Dan ini ketinggalan ya, operator instrumentnya merupakan menggunakan operator plus sebanyak 2 kali, plus. Operator instrument digunakan untuk menambah nilai suatu variabel satu nilai ke atas. Next, operator perbandingan. Operator perbandingan atau operator relasi adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan akan menghasilkan sebuah nilai boolean true and false. Operator perbandingan terdiri dari lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, lebih kecil dari sama dengan. Contohnya seperti ini ya, codingannya, dan hasilnya akan menghasilkan seperti ini di webnya, di halaman webnya. Next, operator logika. Nah, operator logika itu digunakan untuk melakukan operasi terhadap dua nilai boolean. Operan ini terdiri dari nama operator, logika n, simbolnya dan seperti ini ya. Terus yang kedua logika OR. Yang tadi itu ada negasi atau kebalikan. Contohnya seperti ini codingannya nih. Dan hasilnya di dalam halaman web itu ada seperti ini. Next, operator ternary. Operator ternary merupakan operator yang terdiri dari 3 bagian. Operator-operator sebelumnya hanya 2 bagian saja, yaitu bagian kiri dan kanan. Ini disebut operator binary. Sementara operator trinary ada bagian kiri, tengah, dan kanan. Nah, seperti ini ya. Operator ternary pada JavaScript biasanya digunakan untuk membuat sebuah percabangan if atau else. Simbol operator ternary terdiri dari tanda tanya dan titik 2. Nah, sini nih simbolnya. Perhatikan kondisi, dapat kondisi. Nah, ini nih. Dapat kita isi dengan ekspresi yang menghasilkan nilai true and false. Apabila kondisi bernilai true, maka benar yang akan dipilih, dan sebaliknya apabila false, maka salah yang akan dipilih. Operator ini unik ya, seperti yang membuat pernyataan dan hasilnya. Nah, ini kodenya ya, kodenya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Next, if statement. Nah, ini kondisi percabangan ya, beda lagi. Jadi kan operator, sekarang kondisi percabangan. If statement. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana jika dibandingkan dengan percabangan lain. Bentuk umumnya seperti berikut. Nah, ini nih bentuknya. Percabangan if hanya memiliki satu kondisi. Setiap perintah program yang ada dalam blok if akan dieksekusi saat kondisi yang ditetapkan bernilai benar atau true. Contohnya seperti gambar ini ya. Nah, dapat dilihat pada contoh di atas.
variabel A kita tetapkan nilainya adalah 10. Kemudian percabangan if akan mengecek kondisi apakah A sama dengan 10, kondisinya bernilai benar atau true, sehingga perintah dokumen .write variabel berisi nilai 10 akan dieksekusi. Next. Nah, kondisi percabangan if else statement. Block else memungkinkan program untuk menjalankan pernyataan alternatif jika kondisi bernilai salah atau false. Nah, seperti ini ya gambarnya. Pernyataan 1 akan dieksekusi ketika kondisi benar, sementara jika salah maka pertanyaan yang akan dieksekusi. Nah, ini contohnya ya. Contohnya dari ini outputnya, maaf kemudian. Kemudian selanjutnya ada if else statement. Variabel nilai diberi nilai 10. Percabangan if akan mengecek kondisi apakah nilai lebih dari sama dengan 60 salah, sehingga perintah pada blok else lah yang dieksekusi dengan menampilkan kalimat maaf kamu gagal. Jika pada bentuk percabangan if hanya memiliki satu kondisi, pada bentuk percabangan else if mempunyai lebih dari satu kondisi. Seperti berikut contohnya. Contoh di atas pengguna akan diminta memasukkan hobi. Ada 3 kondisi yang saya definisikan, yaitu hobi membaca, olahraga, dan menyanyi. Kemudian program akan berjalan secara sekuensial dari atas ke bawah. Awalnya program akan mengecek apakah hobi adalah membaca. Jika bukan, maka dicek lagi kondisi berikutnya, apakah hobi olahraga bukan, maka dicek kondisi berikutnya, apakah hobi menyanyi. Ya, maka pernyataan hobi Anda menyanyi yang akan dikerjakan. Jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka blok bagian else lah yang akan dikerjakan. Kemudian selanjutnya switch statement. Switch case merupakan struktur pemilihan yang bekerja dengan cara membandingkan suatu nilai pada setiap case yang ada. Dengan demikian akan menghasilkan banyak kemungkinan dari nilai yang dibandingkan. Bentuk umumnya seperti berikut. Setiap case nilai yang dilakukan pembanding bisa berupa numerik ataupun karakter string. Blok perintah yang ada di masing-masing case akan dijalankan saat case nilai sama dengan nilai pembanding. Setiap case akan diakhiri dengan break, berfungsi agar program tidak mengeksekusi pernyataan selanjutnya dalam switch. Di bagian akhir terdapat bagian default. Bagian ini akan dijalankan jika semua case tidak memenuhi kondisi yang ada. Perintah default tidak wajib, jika memang diperlukan bisa digunakan. Kemudian selanjutnya ada loop. Fungsi loop seperti namanya digunakan untuk mengeksekusi suatu baris kode berulang-ulang sesuai dengan kondisi yang diberikan. Dalam JavaScript dikenal berbagai fungsi loop, yaitu while, do while, dan for. For loop. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam quoted loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Contohnya seperti berikut dan bentuk kodenya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada for in loop. Pernyataan for in mengulang setiap properti enumerable dari sebuah objek dalam urutan sembarang. Untuk setiap properti yang berbeda, pernyataan dapat dieksekusi. Contoh, pada fungsi berikut menggunakan sebuah objek argumen, kemudian mengiterasi pada semua properti enumerable pada objek tersebut dan mengembalikan string dari nama properti dan nilainya. Contohnya seperti berikut. Kemudian selanjutnya ada while loop. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Contoh seperti berikut dan dapat disederhanakan menjadi berikut yang akan hasilnya seperti ini. Kemudian terakhir ada event handler. Event handler adalah penanganan keadaan dari browser atau input yang dimasukkan oleh pengguna. Kita bisa mendapatkan tombol keyboard atau mouse yang ditekan atau perubahan pada browser dan isinya. Script bisa diletakkan di dalam head atau body. Untuk kali ini saya akan meletakkannya di dalam head karena pengguna dokumen dan perubahan dalam body mungkin akan menghapus script yang letaknya dalam body, sehingga script tidak bisa digunakan dengan sebagai mestinya.
Untuk halaman secara keseluruhan, event bisa kita dapatkan dari properti objek, dokumen, atau window. Event yang terkait dengan satu elemen tertentu bisa kita dapatkan dari objek yang kita dapatkan dengan get element by let, get element by tag. Kemudian selanjutnya ada event handler. Event handler adalah penanganan keadaan dari browser atau input yang dimasukkan oleh pengguna. Kita bisa mendapatkan tombol keyboard atau mouse yang ditekan untuk perubahan pada browser dan isinya. Script bisa diletakkan di dalam head atau body. Untuk kali ini saya akan meletakkannya di dalam head karena penggunaan dokumen dan perubahan dalam body mungkin akan menghapus script yang letaknya dalam body sehingga script tidak bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Untuk halaman secara keseluruhan, event bisa kita dapatkan dari properti objek, dokumen, atau window. Event yang terkait dengan satu elemen tertentu bisa kita dapatkan dari objek yang kita dapatkan dengan get element by ID, get element by tag name, atau metode-metode sejenis. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.